Halo adik-adik dan teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Dan selamat berjumpa lagi di acara Jumpa Ahlinya di kanal YouTube Anak Bertanya. Episode ini merupakan episode yang ke-9, seri pertama. Saya, Kak Deta Ratna Kristanti, hari ini akan menjadi host atau tuan rumah untuk episode ini. Kita akan memulai wawancara dengan tamu kita hari ini. Ada 2 orang psikolog yang senang bermusik dan menciptakan lagu untuk anak-anak. Beberapa kali mereka ikut berpartisipasi di kegiatan yang diselenggarakan oleh Mitra Anak Bertanya. Mereka adalah Kak Karina Aristiana, dipanggil biasanya Kak Ani, dan Kak Ibut atau Kak Ribut Cahyono dari Gerakan Peduli Musik Anak. Kita sapa mereka yuk. Halo Kak Ani dan Kak Ibut. Halo Kak Deta. Wah, apa kabar? Baik. Oh, syukurlah. Kak Ibut sama Kak Ani lagi di mana nih? Kayaknya belakangnya tuh, latar belakangnya seru banget ya. Kami ada di Kabupaten Mojokerto. Oh, Mojokerto itu di mana ya, Kak? Mojokerto itu di Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur. Terus yang di belakang itu latarnya itu apa tuh, Kak? Seperti bangunan-bangunan yang antik begitu. Apa itu, Kak? Ini gapura Kak Deta. Kalau di sini bangunannya banyak pakai bata merah seperti ini. Karena ini dulu kan daerah Mojopahit ceritanya. Oh, daerah Mojopahit. Tuh, teman-teman tahu nggak ya Mojopahit itu apa? Nanti bisa dicari ya di Google ya. Oke, Kak Ani dan Kak Ibut, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang aktivitas dan gerakan peduli musik anak yang Kak Ani dan Kak Ibut jalankan. Nah, sebelumnya kita mau tanya dulu, kakak-kakak ini sebenarnya latar belakang pendidikannya apa sih, Kak? Kalau kami dulu kuliahnya namanya jurusannya psikologi Kak Deta. Itu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia. Oh, perilaku manusia. Tapi katanya gerakannya namanya peduli musik anak. Hubungannya apa, Kak, dengan tadi jurusan psikologi tadi? Musik itu Kak Deta bagus sekali untuk kesehatan psikologisnya manusia gitu. Musik itu membantu orang-orang yang mendengarnya merasa senang, merasa tenang begitu. Jadi juga melalui musik juga anak-anak begitu bisa belajar lebih banyak belajar melalui musik, lebih konsentrasi kalau belajar begitu. Makanya kami jadinya lewat peduli musik anak ini kami mengajak orang-orang dewasa, justru orang tua dan guru untuk banyak bermusik dengan anak supaya anak-anak dan orang dewasanya juga mendapat manfaat dari bermusik itu. Oh, berarti tadi aktivitasnya bermusik dengan anak-anak ya, Kak ya? Tapi bisa cerita nggak, Kak, kapan Kak Ani dan Kak Ibut masing-masing mulai kapan suka bermusik? Mungkin dari Kak Ibut dulu deh, boleh. Kapan suka bermusik? Dari Kak Ibut dulu nih? Ya, boleh. Kak Ibut dulu. Oh, kalau Kak Ibut tuh bermusik tuh senang dari SD, suka nyanyi-nyanyi aja. Di kelas suka tampil, nyanyi, rasanya senang gitu. Nyanyi di depan kelas bagi sama teman-temannya. Kebetulan teman-teman sama guru juga kelihatannya seneng. Wah, seru nih. Mulai bernyanyi. Lalu setelah SD belajar main gitar. Main gitarnya belajar sama paman, sama om gitu loh. Jadi belajar sendiri. Lalu juga biasanya kemudian tampilnya jadi sekarang sama gitar. Nah setelah besar jadi hobi aja main musik gitu loh. Senang, nyanyi-nyanyi dan lain-lainnya. Suka bikin lagu juga waktu dulu. Nah jadi setelah bikin lagu gitu, wah ini seru juga ya bermusik tuh bukan cuma nyanyi-nyanyi, bisa bikin lagu juga ternyata gitu ya. Nah dari situ setelah besar, tadi kuliah di Fakultas Psikologi, dapat ilmu tentang perilaku gitu loh. Ternyata musik itu juga mempengaruhi perilaku. Saya kayak Kak Ibut main, orang senang ternyata gitu ya, musik ternyata membuat orang senang. Nah kemudian jadinya Kak Ibut juga selain bikin lagu, lagunya yang bermanfaat untuk anak-anak juga gitu. Kalau Kak Ani? Kalau Kak Ani gimana, Kak Ani? Kalau saya dulu waktu kecil main piano Kak Deta. Dulu belajar piano sebentar, soalnya gak terlalu suka ujiannya, suka main pianonya tapi nggak suka ujiannya. Gitu. Jadi kalau dari itu kalau main piano, kalau lagi bete gitu ya, kalau lagi kesel gitu pulang ke rumah
tuh main piano keras-keras gitu, jarinya dibanting di piano keras-keras, dari keras cepet lama-lama makin pelan terus kok rasanya hatinya juga ikut makin tenang gitu. Akhirnya karena lagi emosi terus main piano, kok lebih nyaman ya gitu. Jadi dari dulu ngerasain musik itu ternyata enak banget gitu buat kalau kita kalau kita lagi marah, kalau kita lagi gembira pun, kalau saya lagi gembira pun main piano kayaknya juga lebih enak gitu. Gitu sih, nyanyi, dengerin musik itu terus dari dulu. Oh, berarti dari kecil Kak Ibut dan Kak Anyi sudah suka bermusik dan musik itu membuat hati senang dan tenang ya Kak ya. Oh, oke. Terus kalau misalnya peduli musik anak itu apa Kak? Apa boleh diceritakan apa itu peduli musik anak? Boleh. Peduli musik anak itu dulu mulainya tahun 2009. Ya. Ini peduli musik anak itu sebuah gerakan sebetulnya untuk mengajak orang-orang dewasa khususnya untuk mengajak guru orang supaya banyak bermusik dengan anak-anak gitu, karena kayak saya sendiri dari kecil merasakan manfaat musik, Kak Ibu juga begitu. Jadi ternyata kemudian kita baca penelitian banyak banget yang menunjukkan bahwa musik itu memang bermanfaat banyak sekali. Jadi kita pengen ngajakin orang tua, guru, sama semua lah ya, yang banyak bermain sama anak-anak, banyak berkegiatan sama anak-anak untuk yuk kita pakai musik gitu. Nah, kegiatannya sebenarnya selain bermusik sama anak-anak, sama remaja, sama kita juga berkegiatan musiknya juga sama orang dewasa gitu. Termasuk juga kita mengajarkan orang dewasa maupun anak-anak untuk bikin lagu. Itu salah satunya gitu. Bikin lagu, manfaatkan. Oh gitu, berarti udah banyak dong Kak lagu-lagunya yang dihasilkan dari peduli musik anak ini ya Kak ya? Oh, dan pasti ada manfaatnya. Boleh dong Kak, kami mau denger nih, seperti apa sih lagu-lagu dari peduli musik anak? Boleh ya Kak ya main beberapa lagu? Iya. Nah, kalau ini ada satu lagu yang judulnya Panggilan Sayang. Kalau ini ya untuk dinyanyikan bersama nih antara orang tua dan anak. Jadi lagu ini ada nama anak dan ada panggilan untuk orang tua. Bisa mama papa, ayah bunda, ibu bapak, boleh diganti-ganti. Kalau di lagu ini kami pakai kata-kata ayah bunda dan anaknya namanya Alina. Karena waktu itu pertama kali kami buat Alina. Tapi Alinanya boleh diganti, misalnya jadi Deta, bisa yang lain juga boleh gitu. Boleh namanya diganti, dinyanyikan bersama. Inilah. Bulan pagi bercahaya, sinarannya pun ada. Nama aku Alina, panggilan sayang bunda. Alina, Alina, panggilan sayang bunda. Alina, Alina, hai Alina, panggilan sayang ayah. Bulan paku bercahaya, sinarannya pun terang. Nama aku Alina, panggilan sayang ayah. Hai Alina, panggilan sayang ayah. Alina, Alina, hai Alina, panggilan sayang bunda. Alina, hai Alina, panggilan sayang semua. Oh, itu lagu yang pertama ya Kak, Panggilan Sayang. Oke, ada lagi nggak Kak lagu yang lain yang kira-kira bisa ditampilkan gitu? Dan boleh cerita sedikit tentang lagu ini? Ada banyak. Kak Deta punya request lagu apa nih? Ini ada lagu nih Kak Deta. Kalau mau lihat yang bermanfaat ya,
ini ada satu contoh lagu untuk mengajarkan pada anak-anak supaya anak-anak tahu gimana caranya kalau misalnya ada yang mau menyerang. Begitu. Nah, ini ada gerakannya nih Kak Deta. Yang pertama itu bukan ini gerakannya. Yang pertama itu gerakannya ku jaga tubuhku, ku jaga badanku dari tanganmu. Nah, ini dari tanganmunya begini. Jadi kalau ada yang mau pegang, cepat-cepat tarik badannya, dorong keras-keras. Terus lari. Ngomong sama orang dewasa, adik-adik percayai. Misalnya sama orang tua atau sama bu guru gitu. Langsung ngomong gitu ya. Terus yang dijaga apa? Dari bawah hidung sampai atas lutut. Gitu. Depan maupun belakang. Gitu. Dari bawah sampai atas. Ku jaga selalu. Terus kita temu tangan bersilang, salam-salaman. Jadi ini mainnya berdua nih, Kak Deta. Bersalam-salaman begini, supaya mengajarkan pada anak kalau misalnya ketemu orang baru tuh salaman aja cukup. Terus sambil lihat wajahnya, begitu ya. Nah, salam-salaman. Terus genggam erat. Jadi kalau salaman nanti ada kata-kata genggam erat tanganku. Terus balik lagi, ku jaga tubuhku, ku jaga badanku. Apa namanya? Bentar, saya mengingat liriknya dari bawah hidungku sampai ku jaga selalu, temu tangan bersilang, genggam erat tanganku, saling jaga selalu. Jadi saling jaga selalu itu kalau misalnya ada teman kita yang cerita sama kita, kalau dia habis diapa-apain, habis diganggu sama orang, kita bantuin, kita temenin teman kita gitu, dan kita ajak dia untuk bicara sama orang yang dia percaya, begitu. Begitu ceritanya Kak Deta. Lagunya mana lagunya? Kita kayak biasanya kita bisa main nih berdua gitu ya. Berhubung Pak Deibut main gitar, nanti saya contohin sendiri ya. Ku jaga tubuhku, ku jaga badanku dari tanganmu. Dari bawah hidungku sampai atas lututku, ku jaga selalu. Temu tangan bersilang, bersalam-salaman. Ku jaga tubuhku, genggam erat tanganmu, saling jaga selalu. Gitu lagunya. Lagunya singkat ya Kak, tapi anak-anak mungkin bisa belajar lagu ini ya Kak ya. Kalau misalnya mereka mau jaga diri mereka dari orang yang mungkin mengganggu gitu ya Kak ya. Iya. Jadi pakai lagu, anak-anak jadi lebih cepat paham karena lebih konsentrasi juga. Nah, pakai gerakan juga supaya anak-anak melatih kebiasaannya bergerak, nggak kaku-kaku gitu. Jadinya jadi dibiasakan, orang bilang refleks gitu, dengan sendirinya reaksi. Ya. Jadi kalau pakai lagu itu bikin lebih konsentrasi Kak. Adik-adik kalau mau belajar bisa sambil dengerin lagu. Oh iya juga ya. Jadi belajarnya juga bisa sambil dengerin lagu dan jadi lebih ingat ya Kak ya. Oh iya. Wah terima kasih nih Kak Anyi dan Kak Ibu, presentasi lagunya keren-keren. Nah Kak, tapi aku mau tanya juga nih Kak. Sebetulnya kayak tadi tuh membuat lagu gitu ya, susah nggak sih Kak? Kesulitannya apa sih membuat lagu itu? Membuat lagu itu kesulitannya adalah kalau belum apa-apa kita udah takut. Oh. Lagunya jelek nih pasti, aduh liriknya nggak oke, nanti gimana? Nah itu tuh yang bikin sulit. Padahal kalau bikin lagu itu yang terpenting kita pikirin dulu kita mau bikin lagu soal apa, isinya baru kita pikirin isinya tentang apa, baru kita mulai mencoba. Udah pokoknya yang penting berani dulu aja. Harus bikin lagunya makin lama makin bagus juga gitu. Orang-orang juga para pencipta lagu itu biasanya juga banyak latihan dulu sebelum mereka bisa membuat karya yang menurut banyak orang itu bagus gitu ya. Tapi yang terpenting adalah kitanya menikmati ketika kita membuat lagu itu. Itu ya Kak Ibu? Iya, betul. Ada lagi tambahan? Berarti Kak Ibu ada tambahan mungkin? Ya, kemudian sebenarnya senang menyanyi, senang bermusik itu jadi udah bikin lagu. Karena kalau kita udah biasa, kita dapat rasanya gitu loh.
Jadi harus terbiasa dulu dengan kesenangan bermusik gitu juga. Itu lebih gampang. Oh, jadi adik-adik tuh sebetulnya bisa juga ya Kak ya kalau mau membuat lagu sendiri tidak harus jadi pencipta lagu yang hebat dulu gitu ya, tapi bisa mulai dari sekarang dan membiasakan diri ya Kak ya. Ya, kalau bisa jadinya kalau dilatih lagu yang gampang-gampang, misalnya mau belajar ambil pensil dan kertas lalu kami belajar, misalnya seperti itu. Jadi mulai yang sehari-hari dulu, yang kegiatan sehari-hari dulu. Ini baru bikin loh barusan. Hebat. Nah, tadi tuh kan Kak Ani sama Kak Ibut sudah menyampaikan tuh lagu itu bisa dipakai untuk belajar juga. Nah, Kak Ani sama Kak Ibut punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman yang sekarang tuh kan lagi mengalami belajar di rumah ya? Semuanya tuh di rumah gitu. Apakah dari Peduli Musik Anak nih punya pesan-pesan nggak gitu? Gimana sih kalau menghubungkan dengan belajar di rumah? Jadi adik-adik sekalian, berhubung lagi pandemi sekarang kita semua jadi banyak di rumah gitu ya. Mungkin kalau adik-adik lagi capek belajar, adik-adik bisa sambil dengarkan musik. Nah, tapi cari musiknya yang membantu kita lebih nyaman, lebih tenang. Juga kalau adik-adik merasa, aduh capek nih belajarnya, udah nggak konsen, boleh juga belajar sambil dengerin lagu. Tapi lebih baik pilih lagunya yang tidak ada liriknya. Kenapa? Karena kalau ada liriknya, nanti kita yang ada jadi ikut nyanyi. Terus nggak jadi belajar, ya kan? Jadi baik cari lagu yang membantu kita supaya belajar lebih aktif dengan cara cari lagunya yang menenangkan, menyenangkan, tapi juga nggak membuat kita jadi melupakan yang lagi kita pelajari. Itu mungkin Kak Deta kalau untuk berkaitan dengan musik. Oke, nah sekarang kalau adik-adik nih di rumah ingin mengakses karya-karya dari Peduli Musik Anak, ingin tahu lagu-lagunya seperti apa, itu bisa gimana Kak caranya Kak? Ini kami kalau ada Instagram dan mungkin di YouTube sih sebetulnya yang lebih utama ya. Ya, sebenarnya di YouTube lebih aman sekarang, apalagi ada YouTube Kids gitu ya. Kalau di YouTube kan ada YouTube kan soalnya lebih aman karena sudah ada aturan baru soal materi-materi untuk anak. Jadi orang tua juga bisa merasa aman kalau anak-anak melihat YouTube gitu, karena sekarang kalau materi untuk anak lebih jarang ada iklannya, terus juga materinya sangat istilahnya sangat dijaga supaya aman untuk anak. Nah, kalau di kami masukkan ke YouTube yang terutama. Tapi di Spotify juga ada. Di mana lagi? Di Apple Music, iTunes. Cuman yang penting nanti tinggal cari aja Peduli Musik Anak. Channel Peduli Musik Anak. Oh, channelnya itu ya namanya ya Peduli Musik Anak. Itu teman-teman nanti dicari ya. Peduli Musik Anak. Iya, Kak Anji dan Kak Ibu, terima kasih banyak loh untuk obrol-obrolannya hari ini. Sangat banyak memberikan kita pengetahuan bahwa ternyata musik itu banyak manfaatnya, dan justru kita tuh bisa menciptakan musik untuk yang bermanfaat untuk kita sendiri, begitu ya Kak ya. Nah adik-adik, kita sampai di akhir perjumpaan dengan Kak Anyi dan Kak Ibut. Nah sebelumnya kita ucapkan terima kasih dulu ya ke Kak Anyi dan Kak Ibut. Terima kasih loh Kak Anyi dan Kak Ibut sudah meluangkan waktu untuk acara Jumpa Ahlinya. Senang ya bisa bertemu dan semoga bisa menginspirasi adik-adik. Buat adik-adik, kalau ada usulan buat acara Jumpa Ahlinya, silakan tuliskan di kolom komentar atau cari akun IG Anak Bertanya. Sampai jumpa Sabtu depan bersama tamu lainnya. Tunggu infonya di akun IG Anak Bertanya ya. Ya, terima kasih banyak Kak Anyi dan Kak Ibut. Selalu sehat dan selalu menginspirasi anak-anak. Deta, selamat sore, sama-sama. Sehat-sehat ya. Iya. Dadah.